Pria ini bernama Yan Haochie. Dia tinggal di Shanghai bersama mama dan papanya. Sebagai anak tunggal, Haochie merupakan kesayangan mama papa. Dia bersekolah di salah satu sekolah terbaik di Shanghai. Setamat SMA, mama papa mengirimnya kuliah ke Inggris. Usai kuliah, Haochie kembali ke Shanghai dan bekerja di sebuah perusahaan. Hidupnya mapan, dia punya rumah juga mobil. Nah, kini saatnya mencari pendamping hidup. Dan Haochie mendapatkan calon seorang guru bernama Liu. Tepat pada tahun baru 1 Januari 2020, mereka menikah. 3 bulan berlalu, memasuki Maret 2020. Saat itu pandemi COVID-19 telah merebak. Beberapa pembatasan mulai diberlakukan, dan Bu Guru Liu lebih banyak berada di rumah mengajar online. Pada Kamis 19 Maret 2020, Bu Guru Liu menginap di rumah orang tuanya. Esoknya Jumat 20 Maret pagi-pagi orang tua Liu berangkat bekerja dan melakukan aktivitas masing-masing. Meskipun saat itu masa pandemi, ayah Liu tetap masuk kantor. Saat orang tuanya pergi, Liu masih tidur. Dia tidak tahu seorang pria memasuki rumah dan naik ke lantai 2 menuju kamar tidurnya. Pria itu membangunkannya lalu meminta uang. Bu Guru Liu menolak. Si pria meminta lagi, tapi Liu tetap menolak. Pria itu kemudian menuju dapur dan mengambil sebilah pisau. Dia kembali mendatangi Liu sembari mengacungkan pisau dan meminta uang. Lagi-lagi Liu menolak dengan tegas. Hilang sudah kesabaran si pria. Dia menyerang Liu dengan pisau dan menusuk leher wanita itu berkali-kali. Bu Guru Liu tewas bersimbah darah. Bergegas si pria membongkar laci dan mengambil uang tunai yang disimpan di sana. Lantas dia membakar buku-buku serta perabotan di kamar tidur. Setelah beres, pria itu pun pergi. Ayah Liu sedang sibuk di kantor ketika dia menerima telepon dari tetangganya. "Rumahmu terbakar." Sang ayah bergegas pulang. Setiba di depan rumah, dia melihat orang sudah banyak berkumpul. Lantai 2 rumahnya dikepung asap. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada korsleting listrik di rumahnya? Sang ayah ingin masuk ke dalam rumah mencari Liu, tapi orang-orang mencegah. Api terlalu besar. Ketika petugas pemadam datang dan berhasil menjinakkan api, mereka menemukan jasad Liu hangus dari pinggang ke bawah. Sebilah pisau menancap di lehernya. Hasil otopsi menunjukkan Bu Guru Liu tewas bukan karena terbakar api, namun karena luka tikaman di leher berkali-kali. Berarti ini bukan kasus kebakaran biasa, ini adalah kasus pembunuhan. Liu yang malang. Dia mati muda di usia 28, baru 3 bulan menikah. Siapa pembunuhnya? Yan Haochie berada di rumah mama papanya. Wajahnya kalut. "Aku telah membunuh Liu dan membakar kamarnya." Mama papa syok. "Mengapa kau membunuhnya?" tanya mereka. "Karena aku minta uang untuk membayar hutangku dan dia tidak memberikan. Kami bertengkar. Aku marah dan tidak sengaja membunuhnya," ratap Haochie. Hancur hati mama papa mendengar Haochie melakukan perbuatan kejam dan bodoh. Tapi mereka tak punya pilihan. Meski dengan berat hati, mama papa menyerahkan si anak kesayangan kepada polisi. Dan saat diinterogasi, terbongkarlah rahasia Haochie, juga rahasia mama papa yang selama ini ditutupi. Begini ceritanya. Mama papa sangat menyayangi si anak tunggal Haochie. Mereka selalu memberikan yang terbaik baginya, termasuk sekolah terbaik. Saat SD, mama papa memasukkan Haochie ke boarding school mahal di Shanghai. Namun anak itu tidak betah tinggal di asrama. Setiap hari dia menangis. Akibatnya, mama papa memindahkan Haochie ke sekolah yang jaraknya lebih dekat dengan rumah mereka. Prestasi Haochie di sekolah mengecewakan. Nilai-nilainya buruk. Sebabnya dia manja, malas, dan berbuat sesukanya. Maklumlah anak kesayangan. Mama papa selalu bersikap lembek padanya. Akibatnya di sekolah Haochie tak punya teman. "Sudahlah bodoh, egois pula," begitu kata murid-murid lainnya. Meski demikian, atas bantuan mama papa, Haochie kemudian bisa kuliah di sebuah universitas di Shanghai. Namun, Haochie kuliah ogah-ogahan. Mama papa kemudian berpikir,
Ada baiknya Hao Jie dikirim kuliah ke Inggris. Mungkin sikon di sana lebih cocok baginya. Lagi pula hidup di perantauan bisa bikin seseorang bertambah dewasa dan semakin bertanggung jawab. Namun perkiraan mama papa meleset. Di Inggris kerja Hao Jie hanya bermalas-malasan. Dia sering bolos kuliah. Setiap hari tidak jelas apa yang dilakukannya. Hobinya mengeluh. Hidup di sini membosankan. Aku pulang saja ke Shanghai. Pintanya pada mama papa. Mama papa tidak keberatan. Hao Jie pun pulang kandang dengan tangan kosong tanpa membawa ijazah. Pemuda itu berusaha mencari pekerjaan ke sana kemari, tapi hanya penolakan yang diterimanya. Untung ada mama papa. Mereka turun tangan mencarikan pekerjaan untuk si anak kesayangan. Hao Jie berhasil mendapat pekerjaan. Pekerjaan yang biasa dengan gaji yang juga biasa saja, hanya sekitar 5 jutaan per bulan. Tapi Hao Jie tidak khawatir. Sebab mama papa membelikannya mobil dan rumah dengan harapan si anak tersayang bisa fokus bekerja tanpa kurang suatu apapun. Hingga suatu hari, mama papa mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan Hao Jie memiliki banyak tunggakan. Loh, mama papa heran. Bukankah selama ini anak mereka Hao Jie sudah bekerja dan selalu membayar tagihan tepat waktu? Mama papa yang kebingungan bertanya pada Hao Jie, "Ada apa ini? Kenapa kau punya banyak tunggakan?" Hao Jie mengaku, "Aku tidak bekerja lagi." Tentu saja mama papa terkejut. Ternyata Hao Jie sudah berhenti kerja cukup lama. Alasannya dia tidak betah. Namun selama ini dia menyembunyikan hal itu dari mama papa dan setiap hari tetap berlagak pergi ke kantor. "Lalu kalau kau tidak bekerja lagi, apa saja yang kau lakukan setiap hari?" tanya mama papa. Hao Jie menjawab, "Main judi online." Menurut Hao Jie, dia malas ngantor karena gajinya kecil, cuma 5 jutaan. Sedangkan main judi online, sekali menang bisa dapat puluhan bahkan ratusan juta. Cuma masalahnya menurut Hao Jie, dia tidak selalu menang. Malah kalau dihitung-hitung dirinya lebih sering kalah. "Hutangku sekarang menumpuk. Aku dikejar-kejar debt collector." Begitu pengakuannya pada mama papa. Tentu saja mama papa kecewa mendengar sepak terjang minus Hao Jie selama ini. Tapi mereka juga kasihan. Mereka tidak tega Hao Jie dikejar-kejar debt collector. Lagi-lagi mama papa turun tangan. Mereka lunasi seluruh utang judi si anak kesayangan. Hao Jie senang. Masalahnya beres sudah. Atas perintah mama papa, dia kembali bekerja. "Ada baiknya kau juga segera nikah." Begitu pesan mama papa. Menurut mereka, siapa tahu dengan menikah, sifat Hao Jie akan berubah lebih baik dan bertanggung jawab. Hao Jie pun kembali ngantor. Tapi sungguh baginya bekerja sangat membosankan, apalagi gaji kecil. Tiap hari masuk kantor tapi ujung-ujungnya cuma membawa pulang gaji 5 juta setiap bulan. Beda sekali dengan judi online. Tinggal pencet sana-sini, sekali menang langsung puluhan hingga ratusan juta. Hao Jie pun melupakan nasihat mama papa dan lanjut berjudi online. Nah, pada saat yang sama, Hao Jie juga merasa sudah saatnya dirinya menikah. Lagi pula mama papa juga menyarankan hal yang sama. Kebetulan ada tetangga mengenalkannya pada seorang gadis bernama Liu. Liu juga anak tunggal, lahir tahun 92, setahun lebih tua dari Hao Jie yang lahir pada 93. Liu berasal dari keluarga menengah. Dia lulusan Shanghai International Studies University. Baik hati dan ramah, tak heran Liu yang bekerja sebagai guru dan merupakan wali kelas di sebuah SD di Putong, Shanghai, disenangi murid-muridnya. Ketika Hao Jie dan Bu Guru Liu pertama kali berkenalan pada Januari 2018, keduanya saling tertarik. Mereka pun berpacaran dan 10 bulan setelah berkenalan, pada November 2018 mereka bertunangan. Pertunangan itu cukup lama, kurang lebih setahun. Selama masa pacaran dan pertunangan, Hao Jie menutup rapat-rapat tentang hobi judinya dari Liu. Wanita itu tidak tahu menahu. Hao Jie selalu tampil dengan sikap baik dan perhatian pada Liu dan calon mertuanya. Orang tua Liu terkesan dengan sikap santun Hao Jie yang berasal dari keluarga baik-baik. Pemuda itu tampak mapan dan bertanggung jawab. Punya pekerjaan tetap, juga punya rumah dan mobil. Tak seorang pun tahu, akibat getol main judi online dan lebih banyak kalah daripada menang, utang Hao Jie sudah mencapai jumlah fantastis, 2 miliar rupiah.
Hao Jie panik. Gajinya cuma 5 juta per bulan. Mana mungkin bisa melunasi utang sebesar itu? Solusi satu-satunya adalah mengadu ke mama papa. Lagi-lagi mama papa kaget. Tadinya mereka pikir si anak kesayangan sudah jera dan bertobat. Tapi ternyata malah semakin mengerikan. Utangnya kini berkali lipat. Mama papa tahu Hao Jie salah. Tapi mereka juga tak tega melihat anaknya stres akibat terjerat utang. Mudah ditebak, mereka pun kembali turun tangan. Padahal saat itu papanya Hao Jie sedang berjuang melawan kanker. Namun demi si anak tersayang, papa mama rela memakai tabungan mereka untuk membayar hutang judi Hao Jie. Namun kali ini mereka minta Hao Jie menandatangani perjanjian tidak akan berjudi lagi. Mama papa juga minta Hao Jie segera menikah dengan tunangannya Bu Guru Liu. Mereka berharap dengan menikah Hao Jie bisa berubah menjadi lebih baik. Tepat pada tahun baru 1 Januari 2020, Hao Jie dan Liu menikah. Saat itu Liu mendapatkan mahar sebesar 500 juta rupiah. Pengantin baru itu hidup rukun dan mesra. Hao Jie sangat perhatian pada sang istri. Dia kerap menyuapinya makan buah dan selalu memanggilnya sayang. Apakah pernikahan bisa mengubah kebiasaan buruk Hao Jie? Tidak. Setiap saat dia menampilkan sosok suami dan menantu yang baik di depan istri dan mertuanya. Setiap hari pula dia ke kantor, tapi setiap hari pula dia bermain judi online. Dan dengan cepat utang judinya kembali menumpuk hampir 1 miliar rupiah. Debt collector mulai menghubunginya bolak-balik lewat telepon. Hao Jie kembali panik. Untuk minta bantuan mama papa, dia takut sebab dirinya sudah berjanji untuk tidak berjudi. Lagi pula uang mama papa sudah menipis. Selain untuk mencicil utang judi sebelumnya sebesar 2 miliar, juga dipakai membiayai pengobatan papa yang menderita kanker. Nah, saat itulah Hao Jie ingat, istrinya Liu masih menyimpan mahar sebesar 500 juta rupiah. Pada Jumat 20 Maret 2020, dia pun mendatangi sang istri yang saat itu sedang menginap di rumah orang tuanya. Dia minta uang itu. Utang judiku banyak, aku perlu uang sekarang juga untuk membayarnya. Kontan Liu terkejut, sejak kapan suaminya berjudi dan berutang? Liu merasa tertipu, dia menolak mentah-mentah permintaan suaminya. Wanita itu juga menegaskan dia berencana memakai uang mahar untuk membantu pengobatan mertuanya alias ayah Hao Jie yang setaunya beberapa waktu belakangan mengalami kesulitan finansial. Penolakan Liu bikin Hao Jie geram. Dia mengambil pisau dapur lalu mengancam sang istri agar segera memberikan uang itu. Liu bertahan dan tetap menolak. Hao Jie murka. Dia menyerang dan menusuk leher Liu hingga tewas. Untuk menyamarkan aksi pembunuhan, dia bakar kamar tidur sang istri. Demikianlah pengakuan Hao Jie tentang pembunuhan Liu dan juga pengakuan mama papa tentang latar belakang sang anak tersayang kepada polisi. Dan saat itu juga untuk pertama kalinya, mama papa mengaku di depan Hao Jie. Hao Jie, sebenarnya kau bukan anak kandung kami. Kau adalah anak angkat kami. Kau lahir di provinsi Anhui. Sejak bayi orang tuamu menelantarkanmu sehingga kami mengadopsimu. Menurut mama papa, dulu setelah menikah mereka mengharapkan kehadiran anak kandung. Harapan itu terkabul ketika mama mengandung dan melahirkan seorang anak. Namun malang, sang anak kemudian didiagnosa mengidap kanker darah. Sang anak tak mampu bertahan dan meninggal dunia. Mama papa patah hati, namun hal itu tidak berlangsung lama sebab mama kembali hamil. Tapi apa daya, lagi-lagi duka menghampiri. Mama keguguran. Dokter bilang, kecil kemungkinan Anda bisa hamil lagi. Kali ini, mama papa menghadapi vonis dokter dengan kepala tegak. Jika memang mereka tidak bisa mendapatkan anak kandung, tak masalah, sebab mereka bisa mengadopsi anak lainnya yang merindukan kasih sayang orang tua. Mereka pun kemudian mengadopsi Hao Jie. Seluruh perhatian dan kasih sayang yang tak bisa mereka berikan kepada kedua anak kandung yang telah meninggal, mereka curahkan kepada Hao Jie. Mendengar pengakuan mama papa, Hao Jie yang selama ini merasa dirinya anak kandung, syok. Tapi sesungguhnya yang paling syok menghadapi semua kejadian ini adalah orang tua Bu Guru Liu. Selama ini orang tua Liu melihat hubungan Liu dan Hao Jie baik-baik saja. Hao Jie begitu rapi menyembunyikan hobi judinya, begitupun hutang-hutangnya, sehingga Liu dan orang tuanya tidak tahu menahu. Orang tua Liu sedih dan geram.
Baiklah, Hao Jie memang pembohong dan menyembunyikan tentang dirinya yang gila judi dan berutang banyak. Tapi mengapa pula mama papanya ikut-ikutan menyembunyikan sifat buruk anaknya? Bahkan kerabat mereka pun tidak ada yang tahu sepak terjang Hao Jie selama ini. Mereka berpikir Hao Jie hebat, lulusan Inggris, meskipun kenyataannya dia drop out kuliah di Inggris tanpa hasil apapun. Selama ini mama papa Hao Jie selalu memuji-muji si anak di depan Liu dan orang tuanya. Tak sedikit pun mereka mau jujur tentang kebiasaan judi sang anak, termasuk tentang hutang-hutang judinya. Menurut orang tua Liu, mestinya sejak awal, jika mama papa Hao Jie berniat baik, mereka berterus terang tentang kondisi Hao Jie dan biarkan Bu Guru Liu yang kemudian memutuskan apakah ingin terus melanjutkan hubungan dengan Hao Jie. Orang tua Liu yakin seandainya anak mereka tahu Hao Jie adalah penjudi, dia tidak akan sudi menerima lamaran pria itu. Persidangan kasus pembunuhan Bu Guru Liu digelar di Shanghai No. 1 Intermediate People's Court. Hao Jie mengatakan dia tidak pernah merencanakan membunuh sang istri Liu. Awalnya pada hari H, dia meminjam mobil temannya untuk digadaikan guna membayar utang judinya. Namun ternyata harga gadai mobil itu rendah, sehingga dia memutuskan mendatangi Liu untuk minta uang. Tapi Liu menolak. Karena kesal, Hao Jie lalu mengambil pisau dan mengacungkannya pada Liu untuk menakut-nakuti agar wanita itu segera memberinya uang. Namun saat pecah pertengkaran di antara mereka, Hao Jie murka dan gelap mata sehingga menikam Liu. Saat mengetahui Liu tewas, dia panik sehingga nekat membakar kamar Liu untuk mengaburkan jejak pembunuhan. Tapi pengakuan Hao Jie sulit dipercaya karena lewat rekaman CCTV tampak Hao Jie mengintai rumah mertuanya 2 kali sebelum masuk dan melancarkan aksinya. Lalu setelah menikam Liu, dia tidak langsung kabur, malah membakar kamar dan sengaja menunggu dan memastikan api membesar baru kemudian pergi. Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati pada Yan Hao Jie. Meski dirinya berhak banding, Hao Jie menolak. Dia rela dihukum mati akibat kekejamannya. Sudah sepantasnya memang, sebab sesungguhnya dia tidak hanya membunuh istrinya, namun juga janin dalam rahim sang istri, calon bayi mereka. Sehari sebelum tewasnya Liu, wanita itu melakukan tes dan menemukan dirinya hamil. Dia beritahu hal itu pada ibunya dan berencana esoknya memberitahu sang suami Hao Jie sebagai kejutan. Namun belum sempat Liu mengabarkan berita gembira itu, Hao Jie sang suami telah membunuhnya. Bagaimana pendapat kalian? Jika si anak menyembunyikan sifat buruknya dari calon atau pasangannya, apakah mestinya orang tua diam saja atau sebaliknya memberitahukan hal itu sejujurnya pada calon atau pasangan si anak? Share pendapat kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.